Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 materi, yaitu pertama, pendapatan nasional, kedua, uang, ketiga, perekonomian tiga sektor, keempat, inflasi, dan kelima, pengangguran. Pada materi pertama ada pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan dari seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara. Ada 3 rumus pada pendapatan nasional. Rumus pertama yaitu rumus pendapatan nasional. Y sama dengan P1 dikali P1 ditambah P2 dikali P2 ditambah Pn dikali Qn. Rumus yang kedua yaitu rumus pendekatan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Yang ketiga, rumus pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang N. Ada 5 manfaat dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, menghitung tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang ketiga, melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Yang keempat, dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Yang kelima, mengukur perubahan ekonomi secara berkala. Selanjutnya, ada 17 sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif fiskal dan non-fiskal. Yang pertama, pariwisata, yang kedua, keagamaan, yang ketiga, kelautan dan perikanan, yang keempat, pertanian, yang kelima, ketenaga nuklir, keenam, transportasi, ketujuh, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kedelapan, energi dan sumber daya mineral, 9, perindustrian, ke-10, kesehatan, obat dan makanan, ke-11, pendidikan dan kebudayaan, ke-12, pos telekomunikasi, penyiaran serta sistem dan transaksi elektronik, ke-13, ketenaga kerjaan, ke-14, keuangan, ke-15, pertahanan dan keamanan, ke-16, perdagangan, ke-17, lingkungan hidup dan kehutanan. Selanjutnya, pada materi kedua ini kita akan membahas uang. Apa itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Adapun syarat-syarat uang, mudah dibawa, yang ketiga mudah dibagi, yang keempat nilainya stabil, yang kelima bisa diterima secara umum, yang keenam tidak mudah rusak, dan yang ketujuh jumlahnya terbatas. Terdapat 2 standar percetakan uang. Yang pertama, standar barang dan standar kepercayaan. Standar barang, apabila suatu negara akan mencetak yang senilai tertentu, wajib menyiapkan atau mencadangkan emas dan perak senilai uang tersebut. Yang kedua, standar kepercayaan adalah sistem keuangan negara saat uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun fungsi uang secara umum. Uang memiliki fungsi sebagai perantau untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Kemudian nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan jenis barang maupun jasa tertentu. Perekonomian 3 sektor, di mana pelaku perekonomiannya ada 3. Yang pertama, pemerintah, yang kedua, masyarakat, dan yang ketiga, perusahaan. Pada sumber penerimaan terdapat 4. Yang pertama, pajak, yang kedua, pendapatan negara dan non-pajak, ketiga, BUMN, dan keempat, hibah. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pajak. Pajak adalah iuran yang wajib harus dibayar masyarakat kepada pemerintah
tanpa balas jasa langsung, dan negara berhak memaksa. Selanjutnya yaitu pengeluaran negara. Negara memiliki pengeluaran yaitu membayar bunga utang, subsidi, pengeluaran pembangunan, belanja barang, dan belanja rutin. Materi selanjutnya yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada 9, yaitu pertama tingginya permintaan, yang kedua jumlah uang beredar, yang ketiga naiknya biaya produksi, yang keempat perilaku masyarakat, yang kelima kekacauan ekonomi dan politik, yang keenam keputusan perusahaan, yang ketujuh utang nasional, yang kedelapan faktor luar negeri, yang kesembilan struktural ekonomi yang kaku. Inflasi terdapat 4 tingkat. Tingkat yang pertama yaitu inflasi ringan, 0-10% per tahun. Pada tingkat kedua, ada inflasi sedang, 0-30% per tahun. Dan yang ketiga, inflasi berat, 30-100% per tahun. Dan yang keempat, inflasi sangat berat, di atas 100% per tahun. Materi berikutnya yaitu pengangguran. Pengangguran dan angkatan kerja. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja adalah seseorang yang berumur 15 tahun sampai 65, kecuali wanita yang sudah menikah. Ada 8 jenis-jenis pengangguran. Pengangguran yang pertama yaitu pengangguran friksional. Orang yang sengaja menganggur karena menunggu pekerjaan. Yang kedua, pengangguran teknologi, yaitu orang yang menganggur dikarenakan ada teknologi baru. Yang ketiga, pengangguran siklikal, yaitu orang yang disebabkan oleh kemunduran ekonomi. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau 35 jam per minggu. Kemudian pengangguran musiman. Orang yang menganggur karena perubahan musim. Selanjutnya pengangguran terbuka, orang yang benar-benar tidak punya pekerjaan sama sekali. Lalu pengangguran tidak kentara, orang yang kelihatannya bekerja tetapi tidak punya penghasilan. Selanjutnya pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh struktur ekonomi.